Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini menjelang salat zuhur berjemaah. Kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah nikmat iman Islam, dan begitu juga mudah-mudahan Allah senantiasa berikan istiqomah kepada kita pada dapat menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu jemaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita siang hari ini hanya kultum kuliah 7 menit menjelang salat zuhur berjamaah, yaitu kedudukan anak dalam pandangan Islam. Dan pada hari ini juga imam kita Masjid Darul Aman juga tadi alhamdulillah jam 9 sedang melaksanakan akad nikah, telah selesai di Bangkinang. Jadi mungkin para pengurus dan jamaah sudah banyak berangkat duluan ke Bangkinang. Dan kemudian juga pada siang hari ini yang harusnya mengisi tausiah kajian siang hari ini adalah Ustadz Safrinaldi, ya, Bib. Nah, Ustadz pun dihubungi Ustadz Yasri mau berangkat tadi ke Bangkinang. Ustadz, dari mana? Dia masih di rumah. Jangan pergi dulu ke Bangkinang, isi kultum zuhur dulu. Itu makanya sebagai pengganti dari Ustadz Safrinaldi. Baik Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat datang membawa seorang anak menghadap Umar bin Khattab. Lalu sahabat ini menyerahkan anaknya. Kata sahabat itu kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, ini anakku. Didiklah, pelihara dan hukumlah dia." Oleh Umar bin Khattab bertanya kepada ayah si anak. Yang pertanyaan pertama adalah, sudahkah engkau berikan ibu yang terbaik buat anakmu? Jadi pertanyaan ini sangat dalam dan ini edukasi pembelajaran kepada kita semua. Ternyata anak itu pertama ditentukan bukan ayahnya, tapi oleh ibunya. Maka setiap seorang suami, setiap seorang laki-laki, maka dia harus memilih perempuan itu, istrinya itu nanti terbaik menjadi ibu dari anaknya. Maka ibu adalah penentu kelanjutan karakter anak. Maka kalau ceramah dengan ibu-ibu itu lebih luar biasa dampaknya. Kalau berceramah dengan laki-laki itu biasanya ilmu yang diberikan oleh siapapun untuk dia sendiri. Tapi kalau berceramah dengan ibu-ibu, 4 orang anaknya, 8 orang anaknya, maka 4 dan 8 orang anaknya itu bagaimana sampai ilmu yang didengar, yang didapat oleh dia. Maka
Ummu Salamah juga pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ini adalah salah seorang ummahatul mukminat, dan dia adalah salah seorang perempuan yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab. Lalu ditanya oleh Ummu Salamah kepada Rasul, kepada Nabi, ya Rasulullah, an-nisa'ud dunya afdalu minan nisa'i afdalul akhirah. Ya Rasulullah, ada enggak perempuan, wanita-wanita yang di dunia ini bisa mengalahkan wanita-wanita, perempuan-perempuan di dalam surga Allah alias bidadari? Kira-kira susah nak menandingi itu? Kata Rasulullah, bisa. Karena Ummu Salamah berpikir, dia bisa enggak kira-kira perempuan-perempuan, wanita-wanita di dunia ini mengalahkan bidadari-bidadari surga besok? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa. Kenapa wanita-wanita yang ada di dunia ini, perempuan-perempuan yang ada di dunia ini bisa mengalahkan bidadari-bidadari surga esok? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena wanita-wanita di dunia ini, perempuan-perempuan di dunia ini bisa mengalahkan bidadari-bidadari surga esok di akhirat dalam surga bisolatihinna, karena solat-solat mereka, wasyamihinna, karena puasa-puasa yang mereka kerjakan, khususnya solat 5 waktu, dan hanya bicara puasa wajib, puasa Ramadan. Kemudian wa ibadatihinna, dan karena perempuan-perempuan, wanita-wanita di dunia ini, wa ibadatihinna, karena ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi kalau begitu, la khairal mar'ata, tidak ada kebaikan dalam diri seorang perempuan. Saya ulangi, la khaira al-mar'ata, tidak ada kebaikan dalam diri seorang perempuan itu, illa antakuna solihatan, kecuali dalam dirinya ada nilai-nilai kesolehan dalam diri perempuan tersebut. Jadi ternyata kesolehan seorang perempuan itu adalah menentukan kehidupannya esok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kelangsungannya bagaimana mendidik seorang anak, membentuk seorang anak di masa yang akan datang. Maka Allah juga katakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan setelah kalian, kata Allah, anak-anak, generasi-generasi sesudah kalian, keturunan kalian, dzurriyyatan dhi'afa, keturunan-keturunan anak-anak yang lemah. Lemah di sini di mana? Menurut ilmu tafsir, lemah yang pertama adalah akidahnya. Inilah PR seorang orang tua, juga tidak terlepas tanggung jawab seorang ayah. Maka kalau ditanya anak itu durasinya mana lebih lama, dengan ayahnya atau ibunya, maka kita bisa menjawab anak itu pasti jam terbangnya, durasinya lebih lama dengan ibunya. Kalau kita hanya beberapa jam saja ya. Kadang keluar pagi anak masih tidur,
pulang malam, anak dah tidur juga. Bagaimana membentuknya? Nah, inilah tadi. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika akidah tauhidnya dibentuk dari kecil, makanya orang-orang tua dulu kita, ketika kita kecil, ketika sore hari kita dihalau, diusir dari rumah. Kemana? Pergi ke surau, pergi ke masjid, pergi ke musola. Hari ini kita di tengah perkotaan ini sudah tak ada lagi yang model begitu. Kalau dulu kita tidur pun, pergi disuruh ke musola, pergi disuruh ke surau dan masjid, itu belum tentu sholat. Tapi apa? Pengenalan seorang anak tentang masjid, bahwa satu ketika masjid inilah besok menjadi benteng sampai kapanpun. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah, kemudian setelah akidah tauhidnya dibentuk, maka yang kedua adalah akhlak atau adabnya. Adab adalah hal yang paling penting dan terpenting, dan adab itu sendiri mengalahkan ilmu. Maka setelah tauhid akidah, yang kedua adalah adab, akhlak, dan kemudian yang ketiga baru ilmu. Zaman dahulu tak ada dokter, nggak ada profesor. Kalau zaman dahulu kita jumpa guru ngaji saja sudah hebat. Tapi bagaimana reaksi awak jumpa guru ketika kecil dulu? Masuk di jalan yang sama, Bapak Ibu, kita tunggu hilang guru tadi baru kita masuk ke jalan yang sama. Begitu adab luar biasa. Tak banyak orang berilmu, tapi orang semua beradab. Dan hari ini terbalik, orang banyak berilmu. Di mana-mana ilmu mudah didapatkan, di HP, di televisi. Ada lagi tausiah-tausiah, ceramah-ceramah, khutbah Jumat, kuliah umum. Tapi apa yang terjadi? Semakin banyak hari ini ilmu. Ternyata survei membuktikan semakin banyak kita dah tak beradab. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, inilah hal yang terpenting yang akan kita berikan edukasi pembelajaran kepada anak-anak kita, dan kemudian ilmu, berikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Standarnya adalah tentu kalau SD siang dia atau pagi sekolah SD, sore MDA kan. Saya sudah pernah mengajar di SMK Negeri Kehutanan Pekanbaru. Saya mengajar juga di SMK Bustanul Ulum di Kulim. Itu kebetulan saya guru PAI Pendidikan Agama Islam. Ketika ujian membaca Al-Quran, hanya anak-anak MDA lah yang sanggup membaca Al-Quran dengan baik. Ketika kamu MDA dulu, enggak Pak Ustadz. Kamu enggak Pak Ustadz. Maka oleh karena itu, Quran harus kembali didekatkan dengan anak-anak kita. Kita buka Al-Quran baik itu di rumah, di masjid, dan dimanapun kita berada. Itu saja, karena menjelang zuhur, usah lama-lama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan begitu juga bermanfaat buat saya secara pribadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.